Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan yang insya Allah penuh berkah dan barokah ini. Alhamdulillah. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang mengikutinya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, bertemu kembali dalam kegiatan eksplorasi Ramadan bersama santri. Kali ini bersama saya Mahdia Elva. Kita akan membahas bersama-sama topik seputar Ramadan, yaitu tentang berita dibelenggunya syaitan pada bulan Ramadan. Tentunya, berita tersebut tidak asing lagi di telinga kita. Kita sering mendengar bahwa saat bulan Ramadan datang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengurung para syaitan. Sebenarnya benar nggak sih? Jadi benar teman-teman, seperti yang disebutkan dalam suatu hadis sahih, idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibukakannya pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwaabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka, wa sufidati syaitan, dan para syaitan akan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang dimaksud dengan dibelenggunya syaitan ini seperti apa? Menurut kesepakatan para ulama, yang dimaksud dengan dibelenggunya syaitan bisa dimaknai secara dua makna. Makna pertama adalah makna sebenarnya bahwa memang benar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurung syaitan di neraka saat bulan Ramadan. Kemudian makna yang kedua adalah suatu makna kiasan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya saat bulan Ramadan datang, maka seluruh spirit umat Islam untuk beribadah akan meningkat. Contoh kecilnya adalah shaf salat berjamaah di masjid teman-teman. Ketika bulan sebelum Ramadan, mungkin yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah hanya 3 orang, 4 orang, bahkan 1-2 orang. Tetapi ketika datang bulan Ramadan, semua orang berbondong-bondong untuk ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Itu baru contoh kecil sholat teman-teman. Masih banyak ibadah lainnya yang meningkat seperti membaca Al-Quran, sholat malam, berzikir, memperbanyak istighfar, dan masih banyak lagi kebaikan yang lainnya yang meningkat saat bulan Ramadan. Disinilah teman-teman, ketika semua orang menyibukkan diri mereka untuk melakukan kebaikan, maka celah-celah orang untuk melakukan keburukan akan semakin tertutup. Nah, yang dimaksud dengan dibelenggunya syaitan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi ruang gerak mereka untuk berinteraksi langsung dengan manusia. Saat itu, manusia tidak bisa bebas terganggu oleh syaitan karena mereka memfokuskan diri mereka untuk beribadah kepada Allah. Nah, tapi teman-teman, pernah nggak terlintas dalam benak teman-teman semuanya suatu pertanyaan? Lantas mengapa masih ada kejahatan yang terjadi di bulan Ramadan? Nah tuh, katanya syaitannya lagi dibelenggu. Lalu siapa yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan? Perlu diketahui bahwasanya faktor seseorang melakukan keburukan tidak murni dari si syaitan ini saja teman-teman. Tetapi dalam setiap diri manusia terdapat hawa nafsu yang melekat. Sejak zaman dahulu sampai sekarang, setan senantiasa membisikkan kejahatan kepada manusia melalui hawa nafsunya. Jadi ketika saat bulan Ramadan manusia tidak bisa menahan hawa nafsu mereka sendiri, maka naudzubillah-nya mereka akan tetap bisa terdorong untuk melakukan keburukan. Maka di samping kita menguatkan ibadah kita untuk melakukan kebaikan, kita juga harus mengokohkan diri kita untuk melawan hawa nafsu kita sendiri. Memang sulit teman-teman melawan hawa nafsu. Rasulullah SAW pernah mengatakan, orang yang paling kuat adalah mereka yang mampu memerangi diri untuk melawan hawa nafsunya. Nah, tapi memang kita harus melawan hawa nafsu tersebut teman-teman. Kita harus senantiasa ingat bahwasanya saat bulan Ramadan, setiap kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Dan sebaliknya, setiap keburukan yang kita lakukan akan dilipat gandakan dosanya. Semoga dengan mengingat itu kita senantiasa semangat untuk melakukan ibadah dan takut untuk berbuat dosa.
kita harus menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Karena kita tidak tahu teman-teman apakah Ramadan yang akan datang kita masih diberi kesempatan untuk bertemu atau tidak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Undur ma qala wala tandur man qala. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.